Apa itu metode transportasi? Metode transportasi adalah penentuan rencana minimum atau minimum cost untuk transportasi pengangkutan dari sejumlah lokasi seperti pabrik, lokasi penambangan, pelabuhan, dan lain-lain ke sejumlah lokasi tujuan seperti gudang, pusat distribusi, tempat pemasaran, dan lain sebagainya. Berdasarkan sketsa tersebut, bahwa seorang manajer produksi untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan pendistribusian dapat dilakukan dengan metode transportasi. Pendistribusian akan diatur sedemikian rupa untuk memperoleh total biaya minimum sehingga didapatkan keuntungan yang maksimum. Transportasi yang pertama ada Northwest Corner atau NWC. Bisa dibilang metode ini metode sudut barat laut, yaitu metode yang menyusun tabel awal dengan mengalokasikan distribusi dimulai dengan dari sel pada sudut kiri atas atau sudut pada barat laut dari tabel tersendiri. Nah, yang kedua ada least cost, yaitu penyelesaian tabel transportasi dengan pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan berdasarkan biaya yang terendah. Setelah itu ada Vogel Appreciation Method, atau bisa dibilang dengan metode yang masih sederhana dalam menentukan susunan pengiriman dari beberapa sumber ke tujuan atau pengalokasian yang tepat sehingga didapatkan nilai yang optimum. Nah, yang terakhir ada metode stepping stone, atau bisa dibilang dengan metode untuk mendapatkan solusi optimal dari masalah transportasi, yaitu biaya minimum, dan metode ini bersifat trial atau coba-coba gitu. Untuk itu dipilihlah sel-sel kosong yang biaya transportasinya terkecil dan bisa memungkinkan untuk melakukannya perpindahan atau pemindahan seperti itu. Tahapan-tahapan atau proses yang ada dalam pembuatan modal transportasi. Yang pertama, kita harus memperhatikan supply atau kapasitas kirim untuk setiap source atau sumber. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan total demand atau kapasitas penerima untuk setiap tujuan. Yang ketiga, pastikan jumlah source sama dengan total tujuan, yaitu supply harus sama dengan demand. Kemudian jika supply tidak sama dengan demand, S lebih besar dari D, maka harus ditambahkan kolom dummy pada bagian demand. Yang ketiga, jika supply tidak sama dengan demand atau S kurang dari D, maka harus ditambahkan dengan kolom dummy pada bagian supply. Selanjutnya kita bahas tujuan dari pembuatan modal transportasi. Modal transportasi merupakan suatu proses pengaturan distribusi dari tempat yang menghasilkan barang dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah atau kapasitas tertentu agar dapat menekankan biaya transportasi dengan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna dalam pemecahan masalah distribusi. Yang ketiga, pemecahan masalah seperti periklanan, analisis alokasi, ataupun alokasi dana untuk investasi dan sebagainya. Contoh soal total supply sama dengan total demand atau S sama dengan D. Pengusaha roti memiliki 3 buah pabrik yang terbesar di Pulau Sumatera. Tiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda. Pabrik yang berlokasi di Medan memiliki kapasitas produksi 5.000 biskuit setiap bulannya. Pabrik di Padang memiliki kapasitas produksi 7.000 biskuit setiap bulannya. Dan pabrik di Palembang memiliki kapasitas 3.000 roti setiap bulannya. Selain memiliki pabrik, pengusaha tersebut juga memiliki gudang yang menjadi daerah tujuan pengiriman dari produk roti tersebut. Gudang tersebut tersebar di 3 kota di Pulau Jawa. Gudang di Jakarta memiliki kapasitas simpan sebanyak 6.000 biskuit. Gudang di Surabaya memiliki kapasitas simpan sebanyak 7.000 biskuit. Dan gudang di Bandung memiliki kapasitas simpan sebanyak 2.000 biskuit. Ongkos kirim dari tiap sumber ke tiap tujuan dapat dilihat pada tabel 7.1 seperti berikut. Dari Jakarta ke Medan memiliki ongkos kirim sebesar $8. Jakarta ke Padang memiliki ongkos kirim sebesar $15. Dari Palembang ke Jakarta memiliki ongkos kirim sebesar $10 dan seterusnya.
Dengan demikian, berdasarkan tabel 3.2, model transportasi pabrik biskuit memiliki total kapasitas produksi sebesar 15.000 sampai dengan total kapasitas penyimpanan. Dari tabel tersebut, maka tidak perlu menambahkan kolom dummy dari total supply dengan demand tersebut, maka E sama dengan D. Selanjutnya, contoh soal total supply sama dengan total demand, S lebih dari D. Sebuah perusahaan Indonesia memiliki 3 buah pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pabrik kertas yang berlokasi di Jakarta memiliki kapasitas produksi 12 ton per bulan. Pabrik yang berlokasi di Bogor memiliki kapasitas produksi 7.000 ton per bulan. Dan pabrik yang berlokasi di Bandung memiliki kapasitas produksi 15 ton per bulan. Perusahaan tersebut memiliki 3 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Agen pertama yang berlokasi di Kalimantan memiliki permintaan sebanyak 9.000 ton per bulan. Agen yang kedua yang berlokasi di Sulawesi memiliki permintaan sebanyak 13.000 ton per bulan. Dan agen ketiga yang berlokasi di Papua memiliki permintaan 10.000 ton per bulan. Ongkos kirim dari setiap sumber ke setiap tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah. Dari contoh kasus di atas, maka dapat dibuat ke dalam tabel model transportasi seperti pada di bawah ini. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa total kapasitas dari ketiga pabrik dan total permintaan dari ketiga agen tersebut tidaklah sama, di mana total kapasitas produksi sebanyak 34.000 ton dan total kapasitas permintaan sebanyak 32.000 ton, sehingga perlu ditambah kolom dummy pada baris tujuan atau demand sebanyak 2.000 ton, agar total supply sama dengan total demand, yaitu dengan membuat kolom tambahan a new product or service to diversify the business and increase revenue stream. Selanjutnya, tabel model transportasi pabrik dengan kolom dummy. Dummy merupakan tambahan untuk kolom fiktif atau kolom tambahan, sehingga secara aktual agen tersebut tidak ada, akan tetapi secara data ada, agar total supply sama dengan total demand, sehingga tidak ada ongkos kirim untuk baris dummy atau 0. Pertemuan 16, contoh soal total supply sama dengan total demand, S kurang dari D. Sebuah perusahaan logistik terdapat 3 lokasi agen pengiriman yang terletak di Jakarta dengan kapasitas pengiriman 900 ton, agen di Bogor dengan kapasitas pengiriman 300 ton, dan agen di Bekasi dengan kapasitas pengiriman 500 ton. Ada sebuah pabrik tepung menggunakan jasa perusahaan logistik untuk mengirim produknya ke beberapa gudang yang tersebar di Solo, Jogja, dan Semarang. Permintaan tepung dan Solo sebanyak 700 ton, dari Jogja sebanyak 500 ton, dan dari Semarang sebanyak 800 ton. Dari tabel 7 di atas terlihat bahwa total kapasitas pengiriman dari perusahaan logistik tidaklah sama dengan total permintaan dan dari pabrik tepung, di mana total kapasitas kirim hanya sebesar 1,700 ton, tidak sebanding dengan total permintaan yang sebanyak 2.000 ton. Oleh karena itu, perlu ditambahkan kolom dummy pada kolom sumber sebanyak 300 ton. Dan untuk di slide 18 itu kita ada contoh soal juga. Contoh soal total supply sama dengan total demand, S kurang dari D. Tabel 7.8 model transportasi perusahaan logistik dengan kolom dummy. Kolom dummy itu seperti ini. Dia itu ada Solo, Jogja, dan juga Semarang. Dan juga dia itu ada Jakarta, Bogor. Untuk ibu kota itu dia Jakarta, Bogor, Bekasi, dummy, dan juga ada totalnya juga. Untuk contoh tabel transportasi perusahaan logistik dengan kolom dummy itu dia seperti ini.